Selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, Pak Ardi, Pak Eli, Pak Nanang? Lama nggak Alhamdulillah sehat ketemu Bu. lewat Zoom ya kita. Pak Sukandar, Pak Puri- Justinus. Wah, ini pejuang-pejuang malam semua ini. Insya Allah sudah di tengah perjalanan ya Bapak-Bapak ya. Sedikit lagi. Sedikit lagi harus dibetah-betahin dulu sama Zoom-nya ya. Oke, malam ini saya menggantikan Pak Jenal karena kakaknya Pak Jenal itu lagi mantu pas di depan rumahnya, jadi kayaknya takut terganggu, jadi minta saya untuk mewakili untuk malam ini di mata kuliah UI UX oleh Bapak Dimas Rosiawan Hendra Putra. Materi malam ini adalah tentang survei ya. Jadi Iya, seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, eh, bahwa sebelum kita bisa mendesain sebuah UI, user interface, kita juga perlu untuk mengetahui dan menganalisa behavior, kebiasaan, atau karakteristik dari user kita ya dengan materi minggu lalu melalui UX. Jadi user experience ini sangat perlu kita teliti, namun tantangannya tidak semua behavior dari user atau kebiasaan dari user itu kasat mata gitu ya. Bisa kita lihat secara langsung apa yang eh, behaviornya mereka gitu. Ada juga beberapa hal mungkin yang ilmu kebatinan ya, sehingga kita nggak bisa menebak. Nah, untuk bisa mengetahui itu, mau nggak mau kita harus melakukan survei. Nah, survei ini kalau zaman sekarang bisa dilakukan dengan banyak cara ya, Bapak Ibu. Bisa melalui interview, bisa melalui form secara digital, banyak sekali tools yang bisa kita gunakan, mulai yang paling umum dan awam kita gunakan seperti Google Form, ada Microsoft Form, ada Typeform, mungkin Survey Monkey, ada Plybus, Survey Gizmo, Wufo, nah, banyak sekali form-form digital saat ini yang bisa kita gunakan dengan tampilan yang sangat menarik gitu. Jadi kita hanya perlu memikirkan apa sih yang ingin kita gali, pertanyaan apa yang mau kita sampaikan, masalah formnya bentuknya seperti apa, masalah tampilan formnya kayak apa, temanya seperti apa, kita tinggal menggunakan eh, fasilitas dari form digital yang ada. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini sudah pernah mengisi form digital ya, dan saya yakin juga sudah pernah membuat form digital gitu. Jadi sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu. Tantangan terbesar melakukan survei adalah kita menggali dan menganalisa kira-kira siapa target audiens kita, pertanyaan apa yang akan kita tanyakan dan bahasa yang kita gunakan sebenarnya ya karena target audiens yang berbeda, usia yang berbeda, tentu saja bahasa yang kita gunakan juga harus menyesuaikan, berbeda juga gitu. Nah, malam ini akan dibahas tuntas oleh Bapak Dimas mengenai tentang survei ini ya. Jadi waktu dan tempat saya persilahkan saja, silahkan Pak Dimas untuk disampaikan materinya. nggih. Baik, terima kasih Bu Rina untuk waktunya. Jadi saya Nah, sebentar. Jadi kemarin dari Pak Zainal itu yang diberikan memang survei, penyebaran survei, dan tadi garis besarnya atau inti dari inti ya, core of the core-nya sudah disampaikan oleh Bu Rina. Jadi di sini saya akan melengkapi kelanjutan dari minggu lalu ya, bagaimana survei ini berpengaruh terhadap UI UX ya, terutama UX research namanya. Kita mulai ya. Nah, sebentar saya geser dulu. Nah,
Jadi di sini itu kita kemarin kan sudah mengenal berbagai macam pekerjaan ya yang ada di bidang UI UX, terutama di UX. Kemarin teman-teman, Pak, contohnya seperti apa, Pak? Kok banyak sekali ya? Jadi kemarin itu eh, pekerjaan UI UX itu ternyata banyak ya. Nah, walaupun tidak ngoding ya, itu ternyata eh, mereka memiliki banyak varian di dalamnya. Nah, salah satunya itu yang mendorong karena terjadinya survei itu adalah UX research ya, UX research. Jadi kita cari tahu definisinya. Nah, di latar belakangi sama zaman sekarang itu kan era itu serba canggih ya, semuanya serba online. Kita ngisi survei, nyebar survei secara manual, atau mencari info secara manual, atau data primer itu terkendala selain waktu itu ada biaya yang mahal. Nah, karena zaman sekarang serba canggih, itu membuat berbagai macam profesi di bidang teknologi menjadi perhatian. Salah satu bidang yang cukup mendapat banyak peminatnya itu namanya adalah UX research, di mana profesi ini itu sangat diperlukan ya, apalagi bagi perusahaan yang bergantung pada teknologi. Zaman sekarang untuk mencari pengguna atau user ya, yang namanya UX research ini pasti dibutuhkan, mulai di bidang medsos ya, di bidang mungkin data miner untuk mencari behavior ya, tren saat ini itu seperti apa. Nah, itu banyak bidang-bidang pekerjaan baru di area UX research. Jadi apa sih sebenarnya UX research itu? Nah, di sini UX research itu adalah penelitian menyeluruh dari pengguna atau user dan kebutuhannya. Jadi user itu diteliti aplikasi-aplikasi juga behavior usernya. Contoh ketika Anda punya Tokopedia, kemudian punya Shopee, ya, kemudian punya medsos, katakanlah Instagram. Ketika kalian scroll-scroll ya di Tokopedia atau di Shopee, secara nggak langsung ketika kita membuka media sosial saat ini, itu tiba-tiba iklannya itu kurang lebihnya itu mengiklankan sesuatu yang kita cari infonya di e-commerce tadi. Misal kita nih cari tab untuk anak ya. Nah, di Instagram itu tiba-tiba info penjualan berbagai macam tab untuk anak itu bermunculan. Nah, itu kan berarti secara tidak langsung data behavior kita itu sudah direkam oleh aplikasi tadi. Nah, itu user research yang dilakukan secara otomatis ya. Jadi memang zaman sekarang itu data privasi itu semakin apa ya kalau dibilang ya, keprivasian itu semakin sulit untuk dijaga ya, karena tindakan-tindakan kita itu secara nggak langsung juga direkam dan dikumpulkan oleh tiap-tiap aplikasi. Nah, kembali ke UX research ya, di mana proses UX research ini itu bertujuan untuk mengidentifikasi, kemudian menemukan kebutuhan ataupun menemukan kesulitan dari para penggunanya. Ya, benar-benar dianalisa penggunanya, menggunakan aplikasinya gratis. Ya, mungkin tidak ada iklan yang berlebihan dalam penggunaannya. Kalau aplikasi yang seperti itu biasanya ya ada yang kita bayar sebenarnya, yaitu adalah behavior kita, user apa, kebiasaan kita itu dikumpulkan dan diproses di server sana. Nah, ini juga di pertemuan pertama ya membahas tentang bagaimana sih UI UX atau interaction design itu bekerja dalam prosesnya ya. Jadi di sini ya
kita pertama pasti mengidentifikasi kebutuhan ya, kebutuhan pengguna, kemudian requirement-nya kira-kira apa saja yang dibutuhkan untuk bisa mengidentifikasi kebutuhan penggunanya. Kita lakukan desain ya. Kita lakukan pertamanya sih desain awal, kembali lagi ya. Nah, kita buat desainnya supaya menjadi lebih interaktif. Nah, kemudian di sini dievaluasi. Nah, UX research itu kerjanya juga di bidang sini ya, tanda panah ini mulai mengirimkan survei misalnya dan kemudian dievaluasi. Dievaluasi ternyata di versi di bulan ini, nah minat penggunanya itu berubah ya, katakan di bulan puasa kemarin ya. Jadi pengguna mungkin tidak tertarik sama iklan-iklan makanan sehingga bisa digunakan iklan makanannya dikurangi ya. Jadi kita berikan iklan produk-produk lainnya atau gambar-gambar yang mengandung makanan ya supaya usernya tidak terganggu waktu musim puasa dihilangkan, diganti sama link-link atau informasi lainnya ya, didesain ulang, dibuat yang interaktif ya, katakan background-nya mengandung nuansa puasa ya. Nah, kemudian dievaluasi lagi sambil versi selanjutnya berjalan. Dan itu terus berputar ya sebenarnya ya. Dia terus beriterasi, berkelanjutan ya. Setiap iterasi ada prosesnya. Dan di sini yang dikatakan final product yang sempurna itu sebenarnya juga nggak ada di bidang UI UX. Jadi terus yang namanya evaluasi ini terus perlu dilakukan. Puasa selesai, ya iklan-iklan makanan mulai masuk lagi, terutama sirup ya. Nah, biasanya kalau kemarin Lebaran yang namanya sirup marjan ya, itu mulai muncul lagi karena biasanya paling laku kalau dijual di momen saat itu. Ya, itu adalah proses dari UX research ya, salah satunya di bidang periklanan. Kalau di bidang aplikasi gimana? Nah, misalkan di versi 1 ada masukan dari kalian punya mendapatkan hasil dari survei, ada kesulitan di bidang navigasinya, ada yang mengatakan bingung dengan penggunaan navigasinya, maka kita buat desain, kita benarkan ya, kita benarkan requirement-nya, kita benahi, kalau perlu ya kita redesign sedikit ya, dibuat supaya lebih sederhana, dikirimkan patch berikutnya sambil kita evaluasi lagi. Ya, terus ada juga mungkin dari hasil survei mengatakan warnanya terlalu kontras satu sama lainnya ya, kurang blended, kurang enak. Nah, itu juga bisa kita jadikan pertimbangan untuk pekerjaan selanjutnya. Nah, proses iterasi ini pasti terus berlanjut sesuai dengan kebutuhan user di saat itu ya. Kadang juga bergantung pada tren yang ada ya, katakan sekarang trennya e-commerce sudah mulai bergeser menjadi tes apakah koneksi saya terputus? Sedikit putus-putus Pak tadi, tapi Iya. sekarang sudah bisa lagi. Oh iya, terima kasih. Ini soalnya ada tulisan internet unstable ya. Nah, ya. Nah, kayak yang barusan saya jelaskan mungkin. Jadi yang namanya perkembangan atau version dari sebuah aplikasi yang sedang kita desain pasti mengalami iterasi sesuai dengan behavior ya atau kebutuhan pengguna. Misalkan kita punya aplikasi commerce ya, e-commerce zaman dulunya. Mungkin kita punya jual beli, katakanlah jual beli barang bekas semacam seperti OLX. Nah, hanya saja di OLX itu semuanya pure e-commerce. Nah, sedangkan tren zaman sekarang itu mulai berpindah ke live commerce. Ya, berarti kita sediakan fitur live commerce di mana para penjual bisa menawarkan barang dagangannya secara live. Jadi pengguna bisa tahu kondisinya. Katakan misalkan jualan mobil ya, saya minta tahu inspeksi kolongnya bagaimana. Nah, mungkin bisa dilihatkan melalui kamera kondisi langsungnya. Nah, itu sangat membantu bagaimana untuk menarik
user tersebut, ya. Ya, pasti iterasinya akan terus dan terus berulang. Nah, tujuan dilakukannya penelitian UX ini tentunya itu untuk meningkatkan kualitas ya, dan membuat desain produk yang sudah dibuat itu agar bisa menjadi lebih baik dan sesuai dengan keinginan daripada target penggunanya. Jadi beda kalau zaman dulu kan seperti di slide saya minggu lalu, kalau zaman dulu ya itu kan dibuat berdasarkan developernya. Developernya ingin ini, ingin itu. Nah, sekarang kan udah nggak bisa. Kita juga harus usernya kepingin itu diubah, ya mungkin kita sediakan juga patch versi selanjutnya mengikuti keinginan dari user tersebut. Tapi tentu saja keinginan dari user tersebut itu harus kita tampung. Jangan sampai yang kepingin misalkan berubah tema cuman segelintir orang, yang lainnya lebih memilih untuk tetap ya. Jadi kita lihat juga presentasenya. Nah, hal seperti itu kita bahas lebih lanjut di pertemuan minggu depan ya, mengelola hasil survei. Nah, tapi di sini kita fokus dengan keinginan dari para target pengguna ya, yang lebih banyak tentunya. Nah, kesalahan dari UX designer pemula itu pastinya tidak melibatkan user. User benar-benar tidak dilibatkan. Nah, karena user tidak dilibatkan ya, efeknya bisa fatal ya. Kadang user, sudahlah masukannya tidak didengerin, saya ganti ke aplikasi lainnya aja yang mirip-mirip. Nah, itu bisa berakibat fatal ya. Nanti produk kalian jadi semakin kurang laku, istilahnya seperti itu. Karena itu UX research itu menjadi sangat penting ya. Nah, UX research ini rupanya memiliki cakupan metode untuk penelitian yang cukup banyak, sehingga bisa mendapatkan banyak informasi mengenai kebutuhan dari para penggunanya. Nah, tujuan dari UX research sendiri itu tadi ya, untuk memberikan desain produk yang sesuai dengan perspektif dari penggunanya. Ini yang perlu dicatat ya, perspektif dari penggunanya. Jadi produk itu nantinya bisa dinikmati oleh pengguna dan mencegah untuk membuat desain yang hanya sesuai dengan keinginan desainer saja. Ya, kita juga perlu research pasar. Kadang pasar itu perlu kalau terlambat melakukan research itu biasanya kita jadi kehilangan informasi tentang tren saat ini. Kalau kehilangan informasi, ya sempat delay, pelanggan kita bisa direbut oleh uh, pihak lain. Ya. Jadi karena itu yang namanya riset pasar itu kalau bisa dilakukan secara berkala. Jangan sampai dalam setengah tahun mungkin ya kita tidak melakukan riset sama sekali. Nah, jadi di sini UX research itu juga harus bisa mengumpulkan data mulai dari apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna dari produk yang ditawarkan. Jadi nanti kita harus bisa mengumpulkan banyak data ya. Nah, dalam mengumpulkan banyak data itu pasti ada tantangan-tantangannya. Misalkan ya, ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan pengguna, maka seorang UX researcher itu harus bisa menemukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, jadi misalkan ada hal penggunanya itu mengatakan, loh ini nggak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Ya, biasanya mengatasnamakan kami berarti yang protes sudah banyak. Nah, kalau sudah seperti itu, seorang UX researcher itu harus bisa mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Misalkan terdapat bug nih, pembayarannya untuk via jalur ini diduga mengalami error sehingga muncul bug-nya. Tolong ini diperbaiki, kalau enggak dihilangkan saja metode pembayaran yang bermasalah ini. Nah, itu kalau kita biarkan aja, nah itu bisa merugikan produk ya, maka kita juga harus mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut ya. Kita juga harus berkoordinasi dengan sistem engineer-nya supaya tolong dong di bagian ini
betulkan lagi dan dicek apakah bugnya masih ada atau tidak. Sehingga nantinya kalau kita sudah bisa menemukan solusi untuk mengatasi masalah tadi, pengguna itu bisa merasakan kemudahan ya saat menggunakan produk yang telah dibuat. Lebih enjoy lah, oh sudah dibenerin bugnya, saya sudah bisa membayar katakan via QRIS yang sempat bermasalah. Kemudian yang katakan isunya sekarang BSI lagi bermasalah, nah sebaiknya BSI itu daripada membuat permasalahan, pembayaran melalui BSI dihilangkan terlebih dahulu untuk patch ini ya. Mengingat isu zaman sekarang katanya BSI kena hack ya, dibobol sehingga semua data user diambil oleh si hacker tadi. Nah, itu berbahaya sekali, bahkan ada yang komplain terutama di saldo ya. Nah, keamanan saldonya dipertanyakan. Jadi mungkin teman-teman ada yang di BSI ini sekedar mungkin di luar mata kuliah, mungkin ada beberapa saran dari para ahli untuk sementara dimutasikan ke rekening yang lebih aman dulu sampai yang punya sampai pihak BSI-nya mulai berbenah. Kalau sudah aman baru bisa dipindahkan. Nah, kembali ke sini ya. Jadi yang bisa merasakan kemudahan itu yang pertama dilihat dari desainnya. Desainnya ini mudah digunakan atau enggak? Kira-kira kalau memang tadi target pasarnya untuk semua orang, ya, apakah yang berusia eh, senior, ya kata kita bilang senior aja, yang dimana senior ini kebanyakan rata-rata agak kesulitan kalau terlalu rumit, itu bisa menggunakannya dengan mudah atau tidak. Nah, desainnya bagaimana? Mudah digunakan atau tidak? Nah, kemudian warnanya. Warnanya itu nyaman dipandang mata atau tidak ya. Kalau warnanya sudah cocok, ya penggunanya pasti setia. Kemudian ini faktor font. Nah, ini sering kita mungkin kita cuman melihatnya sebagai font tipe ya, atau tipe fontnya yang bagus digunakan untuk apa. Ternyata kadang itu ada penelitian bahwa bagi kaum senior, font yang paling nyaman digunakan adalah tipe A dan B, misalkan seperti itu. Itu juga harus kita perhatikan agar pengguna bisa mengakses lebih mudah dan nyaman. Nah, di dalam penerapannya, ya di sini UX research itu memiliki beberapa bentuk penelitian yang paling sering dilakukan. Tadi sudah diberitahu oleh Bu Rina ya. Nah, mulai dari wawancara, kemudian umumnya survei, kemudian ada juga yang menggunakan kuesioner, dan ada yang namanya tes AB, dan banyak lainnya. Nah, jadi yang pertama untuk penerapan UX research yang pertama yaitu wawancara. Jadi wawancara sih adalah salah satu metode yang paling umum dilakukan ya oleh para pengguna. Jadi karena apa ya dengan wawancara apalagi secara langsung ya data itu bisa didapatkan secara lebih akurat oleh orang yang benar-benar kita ingin tahu pendapatnya. Nah, di sini terdapat 3 jenis wawancara yang memiliki konteks dan tujuan yang berbeda. Yang pertama itu namanya adalah wawancara terarah, di mana jenis wawancara ini itu paling umum dengan peneliti langsung atau dengan UX research-nya langsung, itu mengajukan pertanyaan yang spesifik dan terarah, langsung to the point. Ya, jadi wawancara terarah. Contohnya to the point ya, langsung kita misalkan yang satu adalah pengembang di bidang desain ya. Kita langsung tanya pertanyaan spesifik. Menurut Anda untuk sekarang yang namanya web atau produk kita itu seperti apa? Apa tingkat kelayakannya? Langsung kita tanyakan seperti itu. Kira-kira yang membuat hal tersebut tidak layak apa? Apakah dari segi control flow-nya atau dari segi misalkan kita di sini kenyamanannya atau dari segi
kemudahannya dalam penggunaan ataupun melakukan pembayaran misalkan. Jadi langsung mengajukan pertanyaan yang spesifik dan terarah. Nah, yang kedua itu adalah wawancara tanpa arahan, di mana jenis wawancara ini digunakan jika peneliti atau UX researcher tadi ingin lebih mengetahui informasi tentang penggunanya atau istilahnya menyentuh penggunanya. Nah, jadi biasanya pertanyaan atau wawancara jenis kedua ini itu akan dimulai dengan pertanyaan seputar keseharian pengguna. Misalkan, dalam sehari buka aplikasi e-commerce itu berapa menit sih? Nah, di sini peneliti juga akan cukup sering mendengarkan kisah dari penggunanya. Kira-kira yang kalian buka itu kalian lebih tertarik ketika ada diskon, ketika ada mega sale, katakan misalkan 55 ya, atau mungkin 66, atau mungkin karena ongkirnya. Nah, pertanyaan tentang keseharian penggunanya yang di sini ingin kita dapatkan. Nah, yang ketiga adalah wawancara etnografi. Nah, dalam jenis wawancara ini, yang namanya UX researcher ini akan langsung melakukan wawancara ke rumah atau tempat bekerja dari pengguna. Ya, untuk dapat data primer biasanya langsung to the point, home to home, atau langsung ke tempat bekerjanya. Nah, lewat wawancara jenis ini, itu UX researcher akan lebih memahami seperti apa kebiasaan dan kehidupan dari pengguna tersebut. Cuman di sini itu pasti lebih kompleks ya kalau wawancara dengan etnografi, dan biasanya juga kadang ada surat pengantarnya enggak, katakan ke rumah ya, ke rumah pengguna kita ingin melakukan wawancara etnografi. Katakan kota A di perumahan ini sudah dapat izinnya belum? Nah, biasanya ditanyakan seperti itu. Atau dari tempat bekerja ya, sudah dapat surat pengantarnya belum untuk melakukan wawancara? Nah, itu menjadi keterbatasan atau challenge ya, bukan keterbatasan, tantangan bagaimana wawancara jenis ketiga ini bisa berjalan dengan baik ya. Itu tantangannya. Nah, kemudian yang paling umum yang sering digunakan untuk mendapatkan survei dan kuesioner, ya ini sifatnya datanya data sekunder, di mana survei dan kuesioner itu adalah salah satu bentuk penelitian yang paling sering digunakan, bukan cukup sering ya, bisa dikatakan paling sering digunakan. Karena zaman sekarang aksesnya itu mudah ya. Tadi kata Bu Rina, banyak pihak pengembang untuk melakukan survei ya, pihak ketiga ya istilahnya untuk melakukan survei, itu bisa mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Tentu saja jika pihak pengembang ketiga tadi itu bisa mendapatkan data yang sangat akurat, itu drawback-nya mungkin kita harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan hasil survei tersebut ya. Perusahaan untuk melakukan survei juga banyak. Nah, tapi apabila kita ingin melakukannya secara ekonomis gitu juga bisa ya, apalagi kalian target-target pasarnya mungkin ingin membuat karya skripsi kalian, misal nih sebagai contoh, sudah layak guna belum? Kira-kira ada kesulitan nggak dalam menggunakan skripsi saya, misal seperti itu ya nantinya ya. Kalian bisa menggunakan survei online yang tersedia secara gratis. Ya, pasti ya yang paling cukup sering kalian gunakan dan kalian punya pengalaman bahkan menggunakan itu ya Google Form ya. Dengan mencantumkan linknya kalian taruh di post medsos untuk mendapatkan feedback, terus masukkan di grup, mungkin dari grup kampus kalian atau grup mahasiswa di kampus kalian, itu akan mendapatkan banyak respon yang baik. Apalagi kalau dapat respon dari adik tingkat, biasanya ya yang memiliki banyak masukan. Kalau kalian ngasih survei ke teman-teman kalian yang sama skripsi, ya bisa aja mungkin ya kong kali kong ya istilahnya ya, ya kita
bikin yang baik-baik aja, nah untuk mendapatkan hasil yang baik. Tapi jika ingin mendapatkan survei yang benar-benar sesuai dengan kondisi Anda saat itu ya, jangan lupa disebarkan juga untuk misalkan adik tingkat ya, mungkin alumni ya, itu juga bisa kalian pikirkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Atau dikatakan di sini survei dan kuesioner itu lebih efektif. Nah, di sini peneliti tidak perlu mengeluarkan tenaga ekstra ya untuk langsung bertemu dan bertanya kepada pengguna seperti tadi wawancara jenis ketiga atau ke-1 ya. Nah, di sini kita hanya perlu mengirim survei lewat email atau bahkan seringnya Google Docs atau Google Form ya. Itu yang paling praktis tentang survei dan kuesioner. Nah, kemudian selain survei dan kuesioner itu ada lagi namanya penerapan UX research. Ya, di sini ada yang namanya tes A atau B. Nah, tes A atau B itu juga sering digunakan, khususnya ketika kalian nanti sudah bekerja di profesional. Kenapa kok seperti itu? Ya, maunya user kita atau klien kita itu rata-rata kalau melakukan sebuah pembenahan atau revisi ya, itu kalau nggak kita batasi itu bisa jadi revisinya tiada akhir. Ya, misal kita membuat sebuah logo lah, produk kita adalah logo desainer. Ya, kemudian membuat sebuah logo, sebuah perkumpulan, katakan AI researcher ya, untuk di grup katakan namanya kognitif CIRG ya. Nah, di situ ada pengalaman ya yang bikin logo itu dia tidak membatasi jumlah revisinya. Akhirnya apa efeknya? Dalam membuat sebuah logo itu bisa diteter habis-habisan ya. Benar-benar untuk dalam membuat sebuah logo itu bisa menghabiskan 3 minggu sendiri. Ya, di mana revisinya pasti ada aja kurang besar, warnanya kurang cocok, kemudian di sini diganti lebih cocok yang ini. Nah, kalau seperti itu nanti kita tidak dapat menghandle banyak proyek atau terlalu terfokus terhadap satu proyek. Nah, di sini tes AB itu dirasa jauh lebih efektif ya. Nah, di sini cara menggunakannya itu sangat mudah. Jadi tes A atau B itu biasanya digunakan untuk mengetahui dua hal yang ingin dipilih untuk mengembangkan produk. Nah, user atau pengguna itu akan diberikan dua pilihan atau customer ya, dan disuruh memilih salah satu aja. Nah, A atau B misalkan sudah revisi yang kelima, langsung kita kasih A/B tes tipenya. Bapak mau karena sudah habis ya, Bapak mau ambil logo yang A atau yang B. Kalau mau revisi lagi baru ada biaya penambahannya. Nah, kalau di dunia profesional rata-rata seperti itu. Jadi para kliennya untuk paketan ya atau jasa yang ingin digunakan, kita nanti ujung-ujungnya setelah batasan revisinya habis itu hanya akan disuruh memilih salah satu versinya. Nah, pilihan tersebut bisa saja dari desain yang berbeda, kemudian fontnya juga berbeda, atau kontennya yang berbeda pula. Ya, contohnya di gambar ini. Nah, metode riset untuk UX research itu ada 3 macam ya. Yang pertama ada yang namanya observasi, yang kedua pemahaman, dan yang ketiga analisis. Nah, untuk observasi, tapi sebelum sampai observasi, ya, kita sebelum masuk metode riset, untuk sampai slide saat ini, apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman semua? Silahkan saya beri kesempatan, atau yang punya pengalaman mungkin yang ingin menge-share pengalamannya di bidang mungkin sudah pernah melakukan UX research. Silakan kita buka sesi sharing sama pertanyaan. Monggo, silakan. Silakan Bapak Ibu.
Kalau ada yang ingin berpendapat, saya kira kalau pertanyaan kayaknya sudah cukup jelas ya. Mungkin ada yang mau share pendapat atau ada yang pernah punya Nah, silakan pengalaman. ya kita buka Oh, sesi nggak kayak sharing. gitu, Pak. Kalau pengalaman saya kemarin, nah, monggo silahkan. Saya yakin Iya, juga banyak nah yang ini ya. kita Nah, bisa, betul Bu. Jadi dengan sharing kita bisa membuat ketertarikan atau sesi diskusi yang menarik juga. Mungkin ada yang pernah mendapatkan peran ya, atau yang mirip-mirip lah, seperti UX researcher ini. Mungkin kalian dalam melakukan survei ya, silahkan ada yang ingin sharing. Ini ada nilai keaktifannya ya, saya catat per minggunya, silahkan, monggo. Teman-teman semua. silahkan. Ini kok kayaknya yang cewek nggak ada yang kelihatan ya. Bu Arvita, Bu Puput, Bu Setia, ya, Bu Yolandita. Bu, maaf di perjalanan ke Poso, Bu. Ini di mobil. Oke, Bu Puput, hati-hati di jalan. Kalau Silakan. yang lagi berkendara mungkin lebih baik ya fokus di jalan dulu. Kita sambil mendengarkan podcast dan diskusi antar teman-teman ya. Tetap stay safe di jalan untuk teman-teman semua. Monggo silahkan yang mungkin lagi di rumah, lagi santai sambil habis ngeteh ngopi gitu ya, ingin share tentang pengalamannya, monggo silakan. Pak Suryono ini mungkin mau cerita nih. Monggo Pak Sur. Iya malam Bu. Sementara ini lagi nyimak dulu Bu. Lagi nyimak dulu. Oke, Pak Ya, Sur. Bu Nikmah. Kayaknya lagi slow semua ini. iya, iya, Pak. Jadi tinggal mendengarkan podcast saya ya. Jadi untuk teman-teman ya tetap stay safe dalam berkendara dan kalau lagi ingin menyimak ya jangan lupa supaya nggak ngantuk mungkin bisa ngopi ya sambil ngopi. Nah kalau gitu saya lanjutkan ya tentang yang namanya metode riset UX research. Nah, tadi kan saya sudah mengatakan terdapat 3 macam ya. Yang pertama namanya observasi, yang kedua pemahaman, dan yang ketiga analisis. Nah, yang pertama itu observasi. Jadi sebelum melakukan penelitian di bidang UX research ya, tentunya harus didahului dengan yang namanya observasi. Nah, observasi ini apa? Kegiatan yang satu ini itu bisa dimanfaatkan bagi UX researcher atau peneliti untuk membuat beberapa catatan yang bisa menentukan pola dari para pengguna. Nah, dalam tahap observasi, setiap peneliti harus mencari tahu karakteristik dari target pengguna. Tapi sebelum itu kita juga harus memastikan target pasar kita itu siapa, range-nya itu siapa. Nah, kemudian kita coba observasi. Kita misalkan di live commerce ya, kita punya produk ya tidak berhubungan dengan UX ya, tapi kita nyoba bikin produk di live commerce. Kita melakukan observasi terhadap produk kita. Nah, yang kita jual misalkan daster nih. Nah, ibu-ibu pasti kalau daster itu tidak sembarang daster ya yang bisa melekat di badan ibu-ibu semua ya pasti daster itu kalian tiap orang itu memiliki preferensinya masing-masing. Misal di sini kita coba membuat daster ya dengan live commerce-nya kita menawarkan daster-daster dengan pilihan usia rentang katakan 15 tahun atau di bawah 15 tahun, 15 tahun sampai 30, 30 sampai 40 dan 40 ke atas. Nah, di sini kita juga perlu mengobservasi kira-kira viewer kita ini itu kebanyakan dari kaum yang mana.
yang menyukai cara kita menonton. Kemudian kita perlu melakukan observasi kita dari produk kita yang laku terjual paling banyak bulan ini itu seperti apa, yang untuk usia berapa. Nah, itu adalah salah satu penelitian untuk melakukan observasi. Kalau di bidang UX research ya, kita misalkan punya menawarkan produk katakan jual seperti GoFood lah ya. Misal kita membuat aplikasi seperti pemesanan makanan online. Nah, kita harus meneliti target pengguna kita. Ya, kira-kira mereka tahu nggak sih aplikasi kita ini? Nah, kemudian jika tahu, seberapa sering melakukan pemesanan. Data-data tersebut bisa kita observasi dan kita kumpulkan untuk kelangsungan. Nah, kita harus menentukan pola, mencari pola dari para penggunanya. Data-data tersebut dikumpulkan, kita kasih contoh lagi ya. Jadi, iya baik. Ya, di riset UX ya, kita benar-benar di UX. Kita punya aplikasi nih yang kita lagi kembangkan. Misalkan aplikasinya adalah jasa mengantar jasa pemesanan makanan secara online, mirip seperti GoFood. Ya, pesaingnya. Dengan apa? Diharapkan harganya dalam tanda kutip bersaing. Ya, observasi selain dari sisi pengguna, kita harus melakukan observasi pasar dulu. Sekarang pesaingnya itu kondisinya seperti apa sih? Misalkan GoFood. GoFood itu setelah kita melakukan riset pasar, ternyata harga makanannya itu sudah dinaikkan. Ya. Kemudian yang kedua, ya, dia ada biaya tambahan seperti pengembangan aplikasi yang kalau di total-total ternyata sudah bisa beli satu makanan sendiri. Ya, seharga 10 ribuan mungkin ya. Yang kedua, ada biaya servis mungkin, ada biaya parkir, atau biaya pengantarannya yang rata-rata per kilometernya seperti ini. Kita sudah mendapatkan data pesaing kita. Grab misalkan sudah kita dapatkan, kemudian Shopee Food sudah kita dapatkan. Kemudian kita cari pola dari para penggunanya. Rata-rata orang dalam melakukan pemesanan makanan itu biasanya akan dibanding-bandingkan ya. Kaum istilahnya kalau kita bilang kasarannya itu kaum mendang-mending ya. Nah, kaum mendang-mending ini pasti akan membandingkan banyak aplikasi dan mencari harga termurah. Nah, jika aplikasi Anda itu bisa mencapai pola dan behavior pengguna, oh paling murah di antara semua aplikasi. Ya, kemudian ya mungkin Anda mendapatkan sponsor, bisa memberikan diskon, tapi kalau tidak punya sponsor ya dalam menaikkan harga makanannya itu juga jangan terlalu masif ya. Terus juga biaya pengembangan aplikasi untuk sementara dinonaktifkan. Nah, itu kita bisa menentukan pola dari para penggunanya. Data observasinya baik dari segi pasar atau pesaing atau dari segi usernya sudah kita dapatkan. Nah, setelah kita punya data dari pasar maupun pengguna, yang langkah selanjutnya itu adalah pemahaman. Ya, jadi pemahaman atau understanding ya. Dalam metode ini peneliti harus bisa melihat situasi dari para penggunanya. Jadi kita harus memahami dulu seperti apa sih latar belakang dari pengguna sehingga saat diajak melakukan wawancara, pertanyaan itu sudah disiapkan dan sudah relevan. Atau saat kita melakukan survei ke penggunanya atau kuesioner, pertanyaannya sudah disiapkan dan relevan. Ya, kita harus cari tahu ya target pasar kita atau latar belakangnya dari penggunanya. Nah, proses pemahaman ini juga mewajibkan peneliti untuk mengidentifikasi seperti apa karakteristik dan keinginan pengguna. Jadi kita memang harus dalam proses understanding ini brainstorming-nya luar biasa.
antara tim terutama ya sebagai UX. Wah, kalau gitu pekerjaan UX ternyata banyak juga ya. Iya, karena itu salah satu pekerjaan yang dicari juga di era zaman sekarang. UI, UX. Nah, kalau kalian menawarkan di bidang UI, UX, nah itu rekomendasi ya, pengalaman itu sebaiknya tetap bentuklah beberapa tim sehingga kalian tidak menghandle semuanya sendirian. Ya, apalagi nanti kalau sudah bekerja dengan front end, back end ya, itu kalau dihandle sendirian lumayan juga. Mungkin ya dari segi bayaran kalau yang kita handle sendiri ataupun yang dibagi menjadi tim tentu saja bayarannya beda, tapi di sini yang kita masalahkan itu adalah di segi kesehatan ya. Tentunya kesehatan mental ya. Nggak cuma di UI UX, harus dipikirkan secara matang. Nah, setelah kita melakukan pemahaman ya, tadi saya lanjutkan ya. Jadi kesehatan mental itu perlu dijaga ya intinya ya. UI UX mungkin juga pekerjaannya tidak mengoding, tapi secara scope itu kalau memang banyak pekerjaan yang arahnya ke sana ya jangan ditanggung sendiri ya. Nah, biasanya sih kalau pekerja swasta, kantoran, itu bisa aja satu orang itu menghandle 3 pekerjaan orang ya dengan gaji yang lebih besar. Tapi kalau dilihat atau dari pengalaman saya, pengalaman waktu dulu pernah melihat punya rekan tim seperti itu, mereka yang jarang pulang ya, kerja di Jakarta, pulang jam 4 itu macet, ya pulang jam 7 sampainya jam 9, besok pagi itu kalau berangkat nggak jam 5 sudah telat ke kantor. Akhirnya di hari-hari tertentu mereka lebih memutuskan untuk menginap di kantor ya. Ini sekedar pengalaman untuk sebuah IT developer ya. Jadi nanti kelihatan mana sih bagian tim pengembangnya itu. Nah, kelihatan kayak paling kurang rapi. Nah, realitanya memang seperti itu. Nah, tapi juga ini adalah pekerjaan yang paling dibutuhkan terutama di zaman sekarang, UI UX designer, front end developer, bagian core-nya, biasanya core-nya orang perusahaan tertentu ya, atau back end developer-nya. Nah, itu pekerjaan yang sudah di atas UMR. Jadi tahap selanjutnya setelah kita melakukan pemahaman ya untuk mengetahui karakteristik dan keinginan dari para penggunanya tadi, selanjutnya yang langkah selanjutnya itu adalah analisis. Jadi setelah mengumpulkan sejumlah informasi yang kita butuhkan, proses selanjutnya adalah dengan melakukan analisis pada data-datanya. Nah, dalam proses ini, peneliti harus bisa mengidentifikasi pola dari data yang sudah didapatkan. Ya, di sini ternyata ada kata-kata yang menarik, yaitu analisis pada data-datanya. Di zaman sekarang, itu banyak pekerjaan yang hilang, tapi banyak juga pekerjaan yang baru bermunculan. Sudah pernah dengar tentang data analis, data engineer, data scientist? Nah, itu semua adalah pekerjaan baru yang berkutat pada analisis data-data yang diperoleh atau big data yang dimiliki. Itu juga gajinya luar biasa. Mantap ya itu ya. Kalau perusahaannya tepat ya, tapi ya kalau startup ya masih biasa. Tapi kalau benar-benar perusahaan yang tepat, yang datanya banyak, itu luar biasa. Nah, apakah UX researcher juga harus melakukan ini? Nah, karena itu harus kita bagi-bagi. Dalam melakukan analisis mungkin kita perlu bantuan ya. Kalau semuanya ditangani sendiri, selama batas kemampuan kita masih bisa mengatakan, oh saya bisa, maka ya silakan lakukan ya dalam standar scope kemampuan teman-teman semua. Tapi kalau dirasa sudah, waduh ini sudah terlalu besar, saya membutuhkan bantuan, ya silakan disampaikan juga. Untuk hasil yang lebih bagus, kita membutuhkan data analis. Nggak mungkin ditangani oleh UX researcher sendirian. Nah, data analis itu dia mengidentifikasi pola dari data yang sudah didapatkan. Nah, saat menemukan suatu masalah, maka mereka juga harus memberikan sebuah solusinya. Hasil dari analis ini bisa berupa grafik yang mewakili karakteristik
penggunanya. Nah, contoh-contoh grafiknya nanti bisa saya sampaikan dan ada contohnya ya nanti. Nah, info dari grafik ini itu dibuat dengan tujuan untuk membuat produk yang lebih baik dan mudah digunakan oleh pengguna. Nah, mungkin nanti kita dalam menyampaikan sebuah data yang lebih lanjut ya, yang sudah kita kumpulkan, itu tentunya dalam menganalisis hasil survei, itu juga ada cara-caranya, ini akan kita bahas lebih lanjut di minggu depan. Nah, jadi salah satu yang paling efisien, ya, di sini katakan kita membutuhkan sebuah survei, feedback ya, jadi survei yang ramah untuk penggunanya. Kenapa kok ramah cara pengguna? Nah, Google ini dia juga sudah melakukan risetnya sendiri terhadap pasarnya, bahwa orang-orang itu lebih terbiasa atau lebih umum atau lebih sering berinteraksi dengan yang namanya Google Form ya. Nah, jadi mereka itu nggak kagok dalam mengaplikasikan aplikasinya. Mengaplikasikan atau memberi feedback ya terhadap survei tersebut. Jadi data yang kita dapatkan itu adalah benar-benar data yang bagus. Data yang nggak bagus itu yang seperti apa, Pak? Misal nih, kalian waktu ingin melihat hasil IPK lah katakan, ya karena terburu-buru, waduh saya ingin melihat nilai. Semua survei tentang dosen, misalkan di KHS, KRS, kalian tulis semua bagus semua. Nah, data-data yang kalian buat seperti itu bisa dikategorikan data yang kurang representatif ya, karena nilainya dari atas sampai bawah sama semua, tanpa ada variasi di bawahnya. Nah, jadi saran sih kalau ada survei dari kampus, itu tolong ya diisi dengan sebaik-baiknya, atau kalau memang kondisinya apa adanya ya alangkah baiknya untuk pengembangan ke depannya secara bersama-sama ya diisi dengan kondisi realnya. Nah, jangan asal milih ya. Nah, itu rekomendasinya seperti itu. Bapak dulu gimana Pak sebagai mahasiswa ya? Dulu awalnya juga saya supaya cepat mendapatkan ya asal milih itu harus saya akui ya. Saya dulu seperti itu. Tapi setelah mendapat ya waktu itu mungkin dosennya kok transparansi nilainya kurang jelas ya. Kok satu kelas dipukul rata semua ya nilainya B semua. Nah, di situ survei tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Ya, jadi kita harus menuliskan kondisi yang real. Nah, di sini salah satu medianya yang pertama itu adalah Google Form. Jadi meneliti dan memahami pengguna itu adalah salah satu hal yang terpenting yang bisa kalian lakukan saat merancang produk atau layanan Anda. Tidak ada yang disebut survei UX researcher yang sempurna. Tidak ada survei yang sempurna. Tetapi surveinya itu harus mudah, singkat, langsung untuk tingkat penyelesaian masalah yang lebih tinggi atau yang lebih jelas, langsung to the point ya. Seperti itu, jangan membuat survei yang penganalisanya membutuhkan waktu yang lebih lama kecuali memang benar-benar dibutuhkan. Ya, biasanya pendapat. Menurut Anda, bagaimana pendapat Anda tentang ini dibuat kata-katanya? Nah, itu tingkat penyelesaiannya dirasa kurang tinggi. Kenapa? Karena orang harus menganalisanya satu-satu. Tapi kalau di sini kita langsung berikan poin 1 sampai 4 di antara kurang, misalkan kurang puas, cukup puas, puas, sangat puas, kita bisa langsung melihat datanya, data respondennya. Nah, contoh ya, kita untuk UX Research, ini ada website survei UI UX ya. Nah, misalkan di sini yang dibahas adalah website Toyota. Website Toyota itu menarik secara tampilan atau user interface-nya. Ya, kita kasih pilihan ya, sangat tidak setuju, netral, setuju atau sangat setuju. Tipe pilihan seperti ini itu sangat to the point untuk menyelesaikan masalah high end. Misalkan di sini dari katakan respondennya 156 ya, yang sangat setuju ada 100, yang setuju 20, sisanya netral ya.
atau ada beberapa 5 sangat tidak setuju. Di situ kita langsung bisa mempresentasikan ternyata sebesar 3/4 ya, atau 2/3, 68% lah. Itu orang melihat UI kita itu sangat menarik ya. Menarik, sangat setuju. Mereka sangat setuju. Ya, bisa dikatakan website kita sudah di atas 68%. 2/3 penggunanya mengatakan websitenya menarik. Nah, itu contoh dalam membuat survei yang ramah pengguna ya. Nah, kemudian contohnya yang kedua, Anda tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membuka website Toyota. Berarti yang mereka dapatkan ini respon time-nya ya dalam membuka website tersebut. Biasanya websitenya itu berat dibuka atau enggak, atau orang-orang rata-rata membutuhkan waktu berapa detik untuk membukanya. Nah, kemudian perangkat pengguna saat ini itu sudah mampu membuka website kita dengan cepat atau belum. Nah, contoh yang lama seperti apa, Pak? Saya pernah membuat website, tapi halaman depannya saya kasih video. Nah, kalau dikasih video tersebut, secara UI dia sangat menarik. Tapi dari segi mengakses website tersebut, mereka rata-rata kurang setuju. Karena apa? Mereka membutuhkan waktu yang lama. Ya, jadi rata-rata mereka mengatakan tidak setuju. Nah, hal itu bisa diteliti lagi. Oh, banyak feedback masukan mereka tidak setuju ya. Berarti website kita itu waktunya lebih lama. Kira-kira yang bisa kita pangkas apa? Oh, coba waktu videonya. Waktu kita memasukkan videonya, inputnya itu 30 detik. Coba kita bikin video 5 detikan. Ya, kita pangkas waktu videonya. Tetap interaktif, tapi dengan waktu 5 detik dari total video yang ada, apakah mereka membutuhkan waktu yang lama atau tidak. Kita survei lagi. Ya. Nah, dari hal tersebut, mereka lebih ke arah netral dan setuju. Dari hasil itu apa? Ya, ternyata ada sisi positif dan negatifnya dalam menggunakan video dalam membuat sebuah website sebagai uh, halaman depannya. Ya, yang pertama interaktif itu sisi positifnya, sisi negatifnya mereka agak lama membukanya, terutama ketika menggunakan perangkat yang yang termasuk perangkat lama ya, yang sudah di atas 5 tahun yang lalu. Nah, mereka rata-rata mengatakan netral. Nah, contohnya ada lagi website Toyota itu menarik secara UX-nya, di mana di sini dijelaskan juga mungkin bagi para penggunanya atau bagi para pemberi kuesionernya, UX itu adalah pengalaman yang diberikan oleh software kepada penggunanya agar interaksi yang dilakukan menarik dan menyenangkan. Kita cari masukannya secara dari segi UX, dari kata-kata sederhana ini kira-kira poinnya berapa persen. Kemudian kalau dirasa kurang baik, kita bisa gali lagi. Yang kurang baik di segi mananya. Nah, ini contoh membuat survei yang sifatnya user friendly ya. Dari segi harga, dari segi waktu, bisa dilakukan sewaktu-waktu di rumah secara online kan ya. Untuk melakukan UX research daripada melakukan wawancara ya. Wawancara yang paling merepotkan atau mengambil data yang merepotkan itu yang langsung datang ke kantornya. Itu fix membutuhkan biaya. Contoh, kalian membutuhkan data kantornya ada di Jakarta, domisili kalian di Malang. Tentu aja yang pertama sudah ada biaya melakukan transportasi. Dua, misalkan jika data yang kalian butuhkan banyak, tentu saja nggak bisa selesai 1 hari. Kalian di sana bisa berhari-hari, ada biaya untuk penginapannya, terus konsumsi ya, yang ramah lingkungan sebagai dalam tanda kutip ramah lingkungan itu dari segi kantong maupun dari user friendly-nya ya, Google Form ini adalah salah satu pilihannya. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan seputar UX research yang bisa kita dapatkan itu ini sudah kemarin saya cari contohnya ya, ada alamat websitenya, ini coba saya buka aja. Permisi, Survei Sparrow. P. Ya, ini di SurveyMonkey. Tadi kalau SurveyMonkey itu
salah satu website pengisi survei pihak ketiga yang sudah dijelaskan oleh Bu Rina, tapi ya dia tetap berbayar ya. Bayarnya mahal nggak Pak? Nah itu kalau setara website survei UI UX untuk survei Monkey ini bisa belasan juta ya. Kemarin saya nyoba kepingin bikin topik tentang ini, fee-nya itu bisa 11 juta ya, tapi sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau skalanya besar, bisnisnya besar, ya mereka mengeluarkan uang untuk mengambil data survei itu pastilah mampu lah ya untuk melakukan seperti itu. Kemudian kalau nggak salah ada dosen di Asia itu juga di bidang pencari data juga itu Pak Hari ya itu juga punya perusahaan yang intinya mencari data juga. Nah, di sini ada template ya. Template, di sini ada pertanyaan-pertanyaan pakai bahasa Inggris. Jadi ada 60 user experience. Ini kenapa nggak saya tulis semua ya? Karena ada 62 kalau masuk PPT itu sesuatu, karena itu saya beri linknya. Jadi kalian bisa buka ya. Di sini ada contoh UX survey yang bisa kalian masukkan untuk melakukan kuesioner atau kuesioner. Yang pertama, saya mengerti tentang produk yang kalian miliki atau belum pernah dengar namanya sama sekali. Di sini kita bisa tahu dari respondernya, ternyata produk kita kurang dikenal, misalkan seperti itu. Jadi kita harus melakukan pemasaran atau periklanan terhadap produk kita. Ya, pasti kita harus cari user ya. Cari user ya kita harus melakukan periklanan. Di sini bisa diketahui mereka paham nggak, tahu nggak nama aplikasi kita. Kalau nggak tahu ya kita perlu melakukan periklanan. Kemudian andaikan mereka tahu, saya tahu bagaimana untuk menggunakan produk tersebut atau tidak. Kita bikin skalanya 1 sampai 5 misalkan. Ya. Nah, katakan kita misalkan di sini OLX lah atau Tokopedia lah, kita tahu aplikasi Tokopedia, tapi bagi kaum perempuan ya, mereka lebih memilih Shopee. Kira-kira apa penyebabnya? Kalau Tokopedia rata-rata lebih dianalogikan penggunanya kebanyakan cowok, yang Shopee penggunanya kebanyakan kaumnya cewek, kok bisa ada pendapat seperti itu? Dan ternyata dari hasil survei juga benar. Ya, wah mereka sudah mulai mengkhususkan ya. Biasanya yang suka gratis ongkir ya itu rata-rata kaum perempuan ya, karena itu di Shopee banyak gratisan ongkir. Tapi bagi cowok yang rata-rata belanja di e-commerce itu alat-alat elektronik atau sebagainya, ya mereka suka sama cashback-nya. Cashback-nya itu cukup besar di Tokopedia, tapi gratis ongkirnya hampir tidak ada. Ya, itu tentang pengenalan ya. Jadi saya tahu menggunakan, saya paham menggunakan katakan Shopee ya, tingkatnya mungkin 4. Tapi kalau Tokopedia misalkan 5. Nah, ada pertanyaan, kenapa kamu mulai menggunakan produk tersebut? Ya, misalkan tadi di sini produk yang kita miliki adalah tentang makanan ya, tentang makanan, mengantarkan makanan yang dijual secara online ya seperti GoFood. Nah, kenapa kamu menggunakan ya mungkin untuk mencari harga termurah ini untuk mendapatkan feedback. Tapi saya kira kalau zaman sekarang bukan hal yang sangat baru ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk UX survei ini saya kira semua pasti sudah pernah, entah itu jadi surveyornya atau jadi apa ini namanya, jadi yang ngisi survei atau yang menyebar survei. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah punya pengalaman ya. Ya, Pak Ardi pasti sudah sering kan nyebar survei ke mahasiswa. Tapi nggak terlalu banyak, Bu. Nggak spesifik untuk satu layanan tertentu atau produk tertentu ya. Iya. Biasanya Mungkin hanya sistem secara evaluasi umum aja ya. Iya. Evaluasi aja ya. Tapi Pak biasanya kan di Asep, aplikasi-aplikasi kadang muncul survei, Bu Rina. Kayak Gojek, oh gitu kan iya, tiba-tiba minta heeh. ke customer gitu. Iya, biasanya setelah kita menggunakan layanan sebuah sistem, sekarang
sudah di-include di dalamnya biasanya langsung survei gitu ya. Iya, Bu, pernah kadang gitu. Yang sering My Telkomsel biasanya. My Telkomsel ini Pak Aufa ini pengguna Telkomsel sejati kayaknya. Sering ngisi survei. Skip, Bu. Skip. Kalau dulu itu kayaknya hanya brand-brand tertentu, mungkin brand yang sudah besar, sudah ternama banget gitu ya yang melakukan hal-hal kayak gini. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya bahkan brand yang masih kecil pun, yang masih merintis pun sudah mulai melakukan hal ini ya. Sudah banyak sekali. Ya benar, Bu. Atau mungkin memang itu ya, apa? Sudah mulai banyak karyawan yang bidangnya memang UI UX mungkin. Jadi perusahaan Iya mesti ya, butuh itu. ya karena memang bergeser ke data itu loh Pak. Jadi sekarang semuanya ngomongnya data, data analis gitu. Kalau dulu kan cuman operasional aja, datanya kesimpan, menumpuk, ngebek-ngebeki hard disk gitu ya Pak ya, nggak direken gitu ya. Kalau sekarang orang berlomba-lomba nyari data, ngumpulkan data. Sebenarnya kalau hal yang paling susah itu ya Bapak Ibu dalam kita membuat survei itu adalah langkah pertama, yaitu menentukan variabel dan desain pengukurannya. Itu biasanya yang butuh. Kenapa saya bilang susah? Karena kita butuh mikir. Kita butuh mikir. Kadang kita mau ngomong, saya bikin website, misalnya website ini sudah bagus nggak sih? Apakah sudah memenuhi kebutuhan dari usernya? Nah, kita ngomongnya, saya mau mengukur sudah memenuhi kebutuhan user atau tidak. Tapi terus apa saja yang diukur gitu. Nah, variabel measurement-nya itu jadi variabel pengukurannya apa saja gitu. Kalau zaman dulu banget gitu ya, pertama kali muncul survei itu paling yang diukur kan kok warnanya menarik. Kayak gitu aja kan. Apakah apa ini namanya tulisannya terbaca. Nah, biasanya kan hanya hal-hal fisik aja ya. Masalah tipografi, masalah warna gitu, masalah peletakan tombol gitu. Kalau yang zaman dulu banget itu kayaknya kayak gitu ya. Tapi kalau semakin ke sini sekarang kayaknya sudah tidak terlalu teknis gitu ya, Bapak Ibu ya, yang banyak ngisi survei. Bahkan banyak apa ya, mencoba menggali behavior kita biasanya ya. Bahkan ada kadang yang menanyakan sesuatu, apakah sudah pernah menggunakan Shopee gitu. Misalnya kita jawab 3, saya ditanya lagi, apakah Anda yakin dengan jawaban Anda? Biasanya ada yang minta keyakinan kayak gitu gitu. Iya, mohon Nah ini maaf Pak Dimas sudah semuanya. balik ini. Iya, ternyata pakai HP, pakai data juga terputus. Kayaknya di daerah saya lagi nggak suka sama Telkomsel ya. Jadi Speedy maupun Telkomsel kok putus-putus itu. Itu kata Pak Ikromil Aduh. Aufa, berarti Pak Dimas gak ngisi surveinya Telkomsel kayaknya, makanya Wah, diputus ini. selalu saya skip, Bu. Karena data kita juga itu adalah privasi ya. Jadi teknik ya, kita diskusi ya dulu. Jadi teknik menggunakan survei itu bagaimana supaya privasi penggunanya itu juga tidak terusik ya kalau bisa ya. Kadang kalau sudah terlalu pertanyaannya terlalu privasi itu kita sudah males ya di tengah-tengah ya. Mungkin ada yang punya pengalaman atau sharing tentang mengisi survei, apa survei yang paling dihindari misalkan. Berarti bukan cuma saya yang skip, Pak. Wah, ya benar ya. Yang paling dihindari biasanya asuransi, Pak. Waduh, itu paling menakutkan. Asuransi, bank, cicilan, pinjol. Waduh, itu sudah combo maut ya. Itu di tahun 2023 kalau bisa skip. Bahkan kalau caranya agak maksa pakai telepon nggak dikenal, setelah ditelepon ternyata dari pihak asuransi atau dari bank menawarkan, waduh ini tahu nomor dari mana ya. Mereka ingin melakukan wawancara eksklusif ya zaman sekarang ya itu, tapi juga kita nggak tahu itu datanya kita itu bobol dari mana.
data kita ternyata sudah tidak aman ya teman-teman ya. Data KTP ya, data nomor HP itu sudah dengan sangat mudah didapatkan di dunia internet ya. Bahkan kita melakukan apa yang menjamin, misal kita tujuannya ingin mengamankan, contoh cara saya untuk terhindar dari pemalsuan atau yang mengatasnamakan saya bagi yang menemukan KTP saya yang di luar sana dan mengaku-ngaku saya, semua pinjol itu saya daftar ya. Tapi nggak pernah saya gunakan. Ya, nah di sana saya rasa cukup efektif, tapi ya gitu namanya iklan sampai masuk di WA. Ya, sekarang mereka tahu telepon nggak diangkat, ya itu di WA itu tiba-tiba dari apa ya? Indodana misalkan seperti itu ya. Wah, atau dari Shopee Pay Later ya, atau dari Kredivo itu niatnya supaya tidak salah pengguna, tidak digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, tapi efek baliknya ya itu sampai WA saya juga sering di WhatsApp oleh mereka. Terus nih, kalian belanja di AC ya, AC Hardware. Nah, terus kalian itu ditawari, mau jadi anggota, Pak. Ya, kita kan memasukkan nomor ya. Nah, secara nggak langsung kita itu juga sebagai sasaran survei mereka. Ya, nah kita juga sebagai sasaran target pasar mereka. Ketika ada promo, langsung disebar ke semua nomor yang terdaftar. Nah, itu tinggal bagaimana cara kita untuk tetap menguasai keprivasian kehidupan kita. Ya, tadi juga Bu Rina sudah menjelaskan ya, wah luar biasa zaman sekarang. Semua teknik digunakan. Ya, kalau kita lengah dikit aja, tiba-tiba barang sudah di-COD-kan ke kita. Nah, di Shopee ditawar-tawarin lewat telepon, kita bilang iya, itu sudah ada barang COD yang mampir ya, tiba-tiba di depan rumah paket. Nah, luar biasa ya zaman sekarang itu. Aneh-aneh. Yang paling viral terakhir itu ketika anaknya, kalau punya anak, ya, terus anaknya pakai HP ibunya atau bapaknya. Nah, itu perlu hati-hati juga itu. Tiba-tiba anaknya COD PS5. Nah, misalkan seperti itu ya. Waduh, ibunya kaget tiba-tiba di rumah. Bu, ini biayanya 7 juta. Lu lah ya langsung pusing ya bapak ibunya ya. Nah, misal seperti itu. Zaman sekarang ya namanya ya. Semua transaksi begitu mudah. Bahkan tidak terverifikasi siapa yang memesan. Itu juga tiba-tiba bisa dikirim. Tapi tenang saja kalau pembayarannya COD, ya tetap bisa dikembalikan selama tidak kita buka isinya. Alasannya merasa tidak memesan. Ya. Nah, tadi kan banyak pertanyaan ya, kita kembali sedikit ya, sekarang masih jam 8:03. Mohon maaf ya, ini juga saya kalau putus lagi itu berarti memang malam ini kurang bersahabat ya. Kurang bersahabat dengan ya kondisi internet di sini. Nah, pertanyaannya kan banyak, nggak mungkin kita bahas semua. Dalam memilih pertanyaan-pertanyaan itu silahkan pilih pertanyaan yang paling krusial tentang isu yang harus segera kita dapatkan datanya dari pengguna atau yang paling penting saat ini yang diprioritaskan. Kira-kira pertanyaan mana yang sesuai? Atau kalian punya pertanyaan sendiri yang sifatnya itu khusus untuk aplikasi Anda. Misalkan, yang kepingin saya tes dari segi pembayarannya. Kira-kira pelanggannya sudah puas nggak dengan metode pembayaran yang ada di produk saya, atau di aplikasi saya, atau di website saya. Ya, kita buat seputar pembayaran aja. Jadi di versi ini, kita fokus cari feedback dari user tentang pembayaran. Supaya apa? Ya, supaya tidak terlalu meluas. Kalau user itu ngelihat, waduh, disuruh ngisi survei, tapi surveinya ada 25. Itu sudah pening ya sebagai user ya. Wes males ngisi. Ya, waduh, saya akhirnya jadi males untuk mengisi. Wes skip aja, pura-pura nggak tahu gitu ya. Nah, bagaimana untuk menarik user supaya bisa mengisi survei, itu juga
menjadi tantangannya. Mungkin bisa diiming-imingi dapat poin ya. Ya nantinya kalau misalkan Anda nih pengusaha sebuah toko gitu ya, bisa dapat diskon ketika berbelanja di toko Anda. Nah, seperti itu. Ya, tetap harus menarik bagaimana user itu mau mengisi surveinya. Nah, tadi kembali ke pihak ketiga, itu ada yang sifatnya gratis ya. Gratis itu katakan di sini Survei Monkey ya. Jadi tadi saya bilang belasan juta itu kalau tingkatannya sudah perusahaan ya, perusahaan tinggi. Nah, kalau kita bikin survei ala kadarnya ya sesuai dengan misalkan kita merancang UI UX di Figma. Ya, kita kepengen menggunakan pihak survei ketiga, katakan Survei Monkey ini ya. Kita ada versi basicnya. Zaman sekarang pasti di pricing ya untuk layanannya. Nggak ada yang benar-benar gratis sesungguhnya. Nah, tapi di sini terbatas hanya untuk 10 pertanyaan. Bagus tapi template-nya sangat menarik. Ya, sangat menarik template-nya. Nah, karena template yang sangat menarik dari Survei Monkey ini, itu menimbulkan adanya harga tersebut. Ya, misal kita account ya, misal ini ternyata saya login di punya istri saya ya nggak apa-apa lah. Bentar. Ya, kita bisa daftarnya mudah ya zaman sekarang itu semua terkoneksi dengan Google, bisa mendaftar di mana-mana. Ya, mudah terdaftar, tapi ingat kalau kita pakai yang basic, kita hanya bisa membuat maksimal 10 pertanyaan dan banyak template-template yang tersedia. Ya, kita bisa bikin untuk Scratch ya, banyak kategorinya. Nah, ini Survei Monkey. Nah, tapi di sini sebentar saya geser, ini punya saya, ini punya istri ya, maaf ya. Nah, nah ya. Ya, katakan kita ingin cepat ya, ada template-template yang disediakan. Nah, banyak pilihannya, mudah digunakan, dan sekali lagi ini pembiasaan. Kalau sudah punya nama seperti kayak gini, itu pasti ya tinggal drag and drop, dan usernya itu apa, UI-nya itu mudah dipahami oleh banyak pihak ya. Kita tentu saja bisa trial dan error, cara paling mudah untuk terbiasa terhadap sistem yang baru. Itu yang penting jangan takut untuk mencoba. Kita bisa trial error apabila kita edit apa yang terjadi, apabila option kita edit apa yang terjadi, sehingga kita bisa menggunakan semua fitur yang ada di website Survei Monkey ini dengan baik ya. Banyak pilihannya, sama kayak Figma kemarin, kita kemarin sudah bikin project ya, itu tetap harus terbiasa menggunakannya. Jadi buat teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, ini agak melenceng dari UI UX. Kemarin kan ada job sheet ya, kemudian ada bagaimana kalian bikin flow. Tolong bagi yang belum mencoba, itu tolong dicoba-coba ya. Karena kalau nggak dicoba-coba, itu rasa penasarannya itu nggak akan muncul. Ya, dengan kita mencoba-coba, kemudian kita dapat masukan dari para ahlinya. Ya, di sini ada Pak Nanang, kemudian yang kemarin di pertemuan pertama sudah bisa menghasilkan karya yang luar biasa, Mas Ardi. Ya, kita bisa belajar dari mereka. Ya, kalau nggak bisa kesulitan, kalian bisa tanya saya atau bisa tanya mereka. Ya, apalagi Mas Nanang ya, itu core of the core ya kata Pak Adi ya, Mas Nanang itu core of the core di bidang Figma ya.
ahlinya ahli, masternya master. Nah, terus bagi kalian sekali lagi yang belum bikin project ketiga ya, kan project pertama ngikuti sederhana ya, kita belajar basic-basic semua fitur, kemudian yang kedua kita nyoba dari project yang sudah ada, kita ambil, terus kita beri flow ya kemarin ya untuk UX-nya. Nah, project ketiga ini saya perlu ingatkan lagi, itu kalian bisa membuat sebuah prototype UI UX yang dibutuhkan oleh pekerjaan Anda ya atau di lingkungan Anda. Misalkan kemarin Mas Ardi bikin, mungkin dia punya toko kopi ya, Mas Ardi ya. Nah, jadi dia membuat UI UX tentang toko kopinya ya, aplikasi berbasis Android. Atau mungkin kemarin Mas Nanang juga bercerita tentang e-commerce ya. Itu luar biasa sekali, mantap. Nah, bagi teman-teman silahkan untuk proyek ketiganya itu juga sebagai UAS kalau nggak salah ya. Itu kalian membuat prototipe yang sudah diberi flow-nya ya, beli UX-nya. Jangan sampai nyangkut ya, disediakan lagi tombol untuk kembali ke home atau halaman sebelumnya. Itu aja untuk penambahan informasi. Nah, ya, itu survei Monkey ini pertanyaan menjadi anu ya. Terus kita juga bisa menggunakan di sini yang paling gratis ya. Ini pasti namanya Google Form. Ya, kita bisa memilih pertanyaan dari 6-7 tadi atau kita adaptasi dan kita bisa merancang sebuah survei kita sendiri. Ya, tentu saja kalian dengan Google Form itu tidak asing sekali, tapi mungkin ada di antara teman-teman itu yang belum pernah bikin Google Form sama sekali ya. Di sini saya kasih contoh sederhananya aja. Jadi mungkin nanti kalian sesama teman mungkin bisa saling memberikan linknya dan dinilai oleh teman kalian sendiri. Ya, jadi di sini setelah kalian punya Figma, ya, hasilnya mungkin bisa kalian ceritakan. Kemudian di sini kalian bisa bikin survei untuk hasil yang sudah kalian buat. Nah, siapa yang ngisi survei? Ya, kalau misalkan malu sama teman-teman kantor, ya karena biasanya membutuhkan nama dan email ya, satu email, satu masukan, feedback, rata-rata seperti itu, ya kalian bisa memberikan survei dari satu teman ke teman lainnya. Nah, di sini kalian bisa untuk bikin Google Form ya, kita bisa Google Form, ketik aja Google Form ya, kita sign in. Ya, kita banyak sih template-templatenya ya sama, tapi kita pakai yang kosong. Ya, di sini kita bisa kasih judul, misalkan form UI UX Dimas. Ya, nah nanti nyimpen form UI UX Dimas kelas TI online. Ya, tolong diisi sesuai dengan UI UX yang sudah kita buat bersama-sama. Ya, kita bisa menambahkan seperti ini. Nah, kemudian kita bisa menambahkan pertanyaan, ya ini bagi yang sudah tahu, mungkin sekedar intermezzo aja, tapi yang bagi belum tahu ya bisa kita lihat. Nah, misalkan pertanyaan pertama, kita ambil dari pertanyaan tadi. Apakah kalian sudah dapat menggunakan Figma dengan baik? Ya, di sini kita kasih banyak pilihan ya di sini ya. Ini ada pilihan ganda, ada kotak centang, drop down, skala linier ya. Kita misalkan pakai kotak centang ya. Opsi ini belum sama sekali. Misal ya. Kemudian untuk menambahkan opsi lagi apa? Silakan diklik ini. Nah, itu otomatis terbentuk sedikit menguasai. Ya, menguasai. Ya, tambahkan lagi sesuai kebutuhan. Cukup
menguasai. Cukup ya. Ini salah ketik. Nah, kemudian terakhir sudah menguasai. Ya, menguasai ya. Nah, terus kemudian kalian kepingin menambahkan pertanyaan. Ya, misal, nah ini ada tambahkan ya. Nah, tambahkan pertanyaan lagi. Ya, jadi di sini eh, apakah kalian misalkan eh, apakah dari segi UX ya, project yang saya buat sudah baik ya. Dari segi UX itu dari user experience-nya ya, yang baru kita nilai mungkin dari segi flow ya. Jadi bagaimana dia itu ketika diklik dia bisa bercerita. Nah, di sini kita bisa ngecek ya, kurang baik ya, tidak ada tidak baik ya, semua baik, kurang baik ya, cukup baik, baik ya, sangat baik. Ya, berubah jadi misalkan kotak centang lagi. Nah, ya, kalian bisa bikin banyak sekali tentang pertanyaan-pertanyaan tentunya dari segi UI UX atau bagian mana yang dirasa perlu ditingkatkan. Ya, itu kalian bisa saling mengomentari. Nah, di sini nanti juga akan enggak sih kalau nilai saya serahkan ujungnya ke Pak Zainal. Tapi di sini tolong kalian juga bikin nantinya tentang form atau Google Form ya, tentang eh, hasil project yang sudah kalian buat. Silahkan tambahkan sesuai dengan kebutuhan Anda, mungkin 5 sudah cukup, nggak usah banyak-banyak ya, tapi ambil yang paling krusial dari segi UI UX-nya. Kira-kira bagian mana yang bisa ditambahkan, dari segi warna kah, dari segi eh, dari segi kemudahan penggunaannya kah, dari segi kenyamanan fontnya kah. Nah, mana yang paling krusial? Sehingga misalkan kita tahu dari teman, misalkan di sini ada 21 ya, 15 orang mengatakan penggunaan fontnya kurang nyaman. Nah, jadi berikutnya yang perlu kita fokuskan adalah penggantian font yang dirasa lebih nyaman. Nah, setelah kalian membuat banyak pertanyaan ya di sini ya, saya contohkan sederhana aja di sini. eh, Kalian bisa kirim ya, kirim ya. Ini bisa melalui email. Kalian bisa melakukan link ya supaya eh, beda. Kalian bisa melakukan input ya, input email. Atau di sini juga kalian jangan lupa tambahkan di sini ya. Nah, plus nama pengisi survei ya, nama surveyornya ya, silahkan diisi namanya. Jadi ada email, ada nama, supaya ya satu orang nggak mengirimkan banyak masukan, inputan. Kalian kirim ya, kemudian ada link ya, di sini ada link. Atau kalian bisa perpendek ya, nah supaya nggak terlalu menyita waktu. Di sini link ini bisa kalian upload di status WA ya, status IG misal, atau di kalau untuk mata kuliah ini nggak usah sampai seperti itulah, cukup di grup kelas kalian nanti ya. Tolong bantu isi ini untuk mendapatkan datanya. Nah, setelah kalian mendapatkan data dari teman-teman, nanti jawabannya akan terkumpul di sini. Nah, untuk menganalisa jawaban, nah itu nanti akan ada di pertemuan minggu depan. Nah, sekarang silahkan apakah ada pertanyaan? Ini saya ambil salah satu contoh ya, untuk lengkapnya banyak macamnya survei online ya, itu tadi sudah disampaikan super lengkap sekali oleh Bu Risa ya. Nah, oh kok Bu Risa? Bu Rina ya. Ya, silahkan. Silahkan, Mbak. Tadi siapa yang ingin tanya? Silahkan.
Anaknya Bu Rina kah tadi? Iya Pak, anakku Pak. Oh iya, kok suaranya kayak anak kecil. Boleh, silakan mau tanya apa, Dek? Jadi. Oh, nggak jadi, nggak apa-apa. Kalau mau tanya apapun boleh. Selama bisa dijawab akan Bapak jawab ya. Silakan. Ayo teman-teman yang lain silakan. Jadi gini ya, saya kasih contoh untuk dua. Yang pertama tadi survei online, contohnya di Survei Monkey. Yang kedua yang paling nyaman digunakan oleh banyak kaum adalah Google Form. Ayo silakan sekarang sesi sharing ya. Sekarang jam 20.15. Ada 15 menit untuk sharing. Monggo saya kembalikan ke Bu Rina dan teman-teman. Kan Oke, terima kasih Pak Dimas. Iya, Ternyata sama-sama. panjang juga ya Bapak Iya, Ibu ya. Wong yo mek kepingin tanya gitu aja. Ternyata kok ya teorinya panjang sekali ya. iya, Jadi Bapak yang Ibu, zaman sekarang itu kita tidak bisa lepas dari data intinya itu ya. Kalau zaman dulu itu data dibuang-buang, nggak ada harganya. Kalau zaman sekarang data diburu-buru, dicari-cari gitu ya. Tapi seperti iya, yang disampaikan Pak Dimas tadi, ya sebisa mungkin kita juga cukup bijak untuk memilih survei mana, sejauh mana yang kita isi untuk tetap menjaga privasi kita ya Bapak Ibu. Karena eh, ya itu tadi akan banyak spam-spam iklan yang akan datang kepada Bapak Ibu. Kadang kita itu nggak 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 sempet aja ya. Sebenarnya toh meskipun kayak kita tadi yang disampaikan Pak Dimas, kita belanja ke S Hardware gitu ya, terus ditawarin jadi member, tiba-tiba di email kita spam email terus tiap hari iya betul. promonya Yang S Hardware itu. yang Nah paling sebenarnya, yang paling mm-mm. mencengangkan ini sekedar sharing ya, itu belanja popok bayi Bu Rina. Jadi Oh ya, ditawari, Pak, sudah berapa lama menggunakan popok merek, misalkan Makuku ya, Makuku, iya baru satu kali. Ini boleh didata Pak, boleh. Saya berikan nomor HP saya. Yang terjadi kira-kira apa? Iklan di IG saya, di TikTok saya, misalkan seperti di Twitter saya, itu semua tentang popok Makuku. Luar biasa sekali ya zaman sekarang ya. Saya sampai kaget. Loh, bisa seperti ini ya zaman sekarang ya. Wah, luar biasa sekali. iya jadi eh, ya sebenarnya kembali kepada kita ya. Ini Pak Denny nih tempat dulu Iya. saya bekerja itu Pak. Wah, Wah ini ini berarti bisa kerjaannya Pak Denny menceritakan dulu ini. itu. Ya, jadi kayak contoh kita dapat email gitu ya, tiba-tiba berlangganan apa majalahnya dari S Hardware gitu. Kadang ini dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita aware, ya kadang kita kan, aduh ini email apa sih nggak usah dibuka gitu ya. Tapi ya kita akan kekirim terus Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau kita aware sebenarnya kan tinggal kita buka emailnya, diklik aja tombol unsubscribe gitu ya. Nah, itu juga bisa berhenti. Sama kayak tadi, misalnya tiba-tiba di WA gitu ya. Kalau kita aware juga, ya udah dibuka aja WA-nya, di blok kan sudah berhenti gitu ya. Tapi kebanyakan dari kita itu tidak melakukan itu, Bapak Ibu. Jadi ya dibiarin aja nyampah di email kita numpuk, terus di mungkin di IG, di TikTok, di apapun juga biasanya kita kurang aware. Jangankan ngurusi mengorganisasikan hal-hal yang digital kayak gitu ya. Kadang mau lipat baju di kamar aja nggak sempet Bu, apalagi mau bukain kayak gitu ya. Kadang itu kayak gitu. Jadi sebenarnya ya sekali lagi kita harus aware itu aja sih. Karena memang mau nggak mau ya dunia zaman sekarang itu seperti ini. Dan mau nggak mau tuntutan di tempat kerja Bapak Ibu mungkin harus diharuskan melakukan hal itu ya. Seperti yang disampaikan Pak Dimas, di sini ada Pak Nanang ya. Ya, Pak Nanang ini core of the core tadi katanya ya, mau nggak mau harus melakukan itu gitu. Jadi dengan melakukan itu jadi punya banyak pengalaman ya Pak Nanang ya. Ada yang menarik juga Pak Dimas. Jadi kalau untuk ibu-ibu
saat ini tuh banyak yang seneng ngisi survei itu survei tester, Pak. Suruh ngisi Tester. survei 3 kali, dikirimi tester produknya gitu. Wow. Produk sampo baru gitu ya, ada Iya, minuman baru gitu ya, ada iya, susu iya. baru, ada apa kayak gitu. Varian baru misalnya Indomilk mengeluarkan rasa baru gitu ya. Nah, itu rasa susu sambal goreng misalnya. Nah, itu biasanya mereka melakukan survei dulu. Jadi kita belum tahu produknya. Kita udah ditanyain dulu. Kalau misalnya muncul produk kayak gini, pendapat kamu gimana gitu. Sikap kamu gimana gitu. Nah, kalau kita mau ngisi aja meskipun yang kita isi mungkin negatif gitu ya. Oh, aku nggak suka gini 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 gini. Kita tetap akan dikirimi testernya biasanya gitu. Nah, itu Hmm. juga menarik juga itu banyak teman saya yang akhirnya di rumahnya itu numpuk paketan tester-tester. Paketan tester ya itu secara Iya, nggak langsung rezeki ya Bu ya bagi kita ya. Wah lumayan dapat barang iya. tester gratis. Tapi ya memang itu salah satu strategi juga bahwa memang tidak semua orang mau meluangkan waktu untuk mengisi survei. Jadi ya harus difikirkan juga strateginya adalah dengan ngasih reward salah satunya ya. Iya betul. Kalau poin kan no rasane Pak gitu ya. Kalau tester kan bisa diitik-itik, bisa Oh dibikin lebih minuman gitu ya. iya, iya. Ibu-ibu lebih tertarik itu Pak untuk mengisi begitu Bu. Iya, Tester kolektor tester kata Bu kolektor Romina. gitu. Iya. Wah Mungkin mau mantep. sharing sedikit, Bu. Ya Maaf. Oh, monggo. boleh banget, Bunda. Silakan. Silakan. Gara-gara Bu Rina bahas tester saya jadi ingat. Jadi di perusahaan saya itu waktu kita mau launching produk gitu kan. Kebetulan kan produk teh gitu kan kita. Nah, kita tuh ada inovasi baru gitu kan. Inovasi baru yaitu teh yang langsung seduh di paper cup. Jadi lebih praktis gitu kan. Cuman kan memang di Indonesia kan belum ada gitu kan. Belum ada. Waktu itu kita memang inovasinya kan dari luar negeri gitu. Nah, waktu itu kita bikin Suaranya Bundikma kok menjauh, tambah kecil ya? apa sudah jelas ya? Sudah Oh ya. iya, Oke. sudah. Sampai mana ya tadi? Lupa. Iya, yang Dari luar apa negeri, Bu. feedback luar Iya, negeri ya. jadi kalau yang di Indonesia kan belum ada. Akhirnya kita bikin survei langsung dapat produknya gitu, Bu. Jadi isi survei dulu, ya kan? Isi survei dulu, langsung dapat produk. Jadi surveinya itu isinya lebih singkat. Pertanyaannya cuma 3 aja. Karena kalau banyak itu juga bikin orang itu kan males juga gitu kan. Jadi saya lupa ingat. Rasanya kayak sekedar dari segi harga, terus dari segi apa ya, praktisnya aja sih. Jadi membatasi jumlah pertanyaan itu juga sangat-sangat Iya, penting. penting gitu kan. Iya. Jadi cuma tiga pertanyaan dan kalau udah isi langsung dapat produknya secara langsung gitu kan. Jadi ya orang lebih tertarik gitu kan. Kayak sekarang juga kayak survei McD gitu kan. McD itu kan juga isi survei langsung dapat poin yang bisa langsung ditukerin sama produknya gitu kan. Iya. Jadi memang sih reward itu memang sangat berpengaruh sih Pak. Jadi dari situ kita dapat datanya, terus akhirnya kita juga bisa launching dengan target yang ya lebih apa ya Pak? Karena kita udah punya hasil survei Tahu jadinya lebih pasarnya, iya. benar itu sih. Dan mereka adalah pengguna Iya sehari-hari. benar itu sih. Jadi memang bisa survei target sama sekalian yang kenalin produk baru gitu sih Pak. Sama Mungkin promosi ya. iya benar. Kalau zaman Ya. sekarang itu juga ada lewat dari segi akademis itu ya lewat seminar-seminar luar negeri ya kerjasama antar dua universitas. Tapi ya setelah saya pikir-pikir ternyata ada marketingnya di dalamnya. Ya, jadi mereka berusaha memperkenalkan universitas mereka, kita berusaha memperkenalkan universitas kita. Ya, zaman sekarang semuanya tidak lepas dari kata marketing ya, teman-teman semua ya. Iya, betul. Para jagoan marketing semuanya. Betul. Dan memang benar datanya itu bisa langsung dimasukin atau ditargetin ke iklan.
Google Ads, Facebook Ads kayak gitu sih Bu. Nah, itu lebih advance lagi ya. Google Iya. Ads, Facebook Ads ya, kita bekerja sebagai afiliatornya mereka. Nah, itu kan pekerjaan yang nggak ada sama sekali ya sebelumnya ya. Dan itu adalah pekerjaan baru. Ya, kita sebagai afiliator, link kita diklik gitu dapat Rp250 ya misalkan. Kemudian dari link mereka yang klik link dan membeli produk dapat 1.000. Ada loh sekarang pekerjaan kayak gitu ya. Jadi namanya pekerjaan di era ketika internet sudah begitu luar biasa ini mantap sekali. Belum lagi kalau kita membahas isu ya, ada isu AI yang semakin luar biasa, ChatGPT dan yang lainnya. Tentu saja sebagai pengembang aplikasi bagaimana membuat aplikasi yang menarik dan menginkludkan sebuah AI seperti ChatGPT ke dalam sistemnya. Wah, itu kalau di target secara marketing itu luar biasa sekali ya. Itu sekilas marketing yang ada di dunia TI, kemudian ada survei juga ya. Jadi kalau kalian buka survei nanti ya masukan dari Mbak Nikma ya nanti maksimal 5 ya, itu juga UX yang terpenting menurut kalian. Jangan banyak-banyak. Kalau 10 nanti teman kalian ngisi ke nomor 6 aja udah ngantuk ya, keklus nanti tiba-tiba ya. Jangan, jadi cukup maksimal 5 sehingga mudah diolah. Ya, terima kasih masukannya Mbak Nikma, Bu Rina. Monggo silakan Bu Rina kalau ingin menambahkan. Monggo, bapak-bapak yang lain. Wah, ini Bu Putri nggak ada semua ya? Yang absen biasanya Pak Zainal tuh. Jadi saya cuman memberi materi sama sharing. Iya. Biasanya yang seneng cerita ibu-ibu itu soalnya Pak. Ada Putri, Iya. ada Putri. Cuman kadang-kadang Senin malam itu mungkin Bu. Jadi capek-capeknya kan di hari Senin tuh. Sambil menyimak mungkin mereka. Iya. Tapi kalau saya itu I love Monday kok Pak. I love Monday, Jadi ya. iya. Tangganya sama Bu. Nggak berarti Monday-nya. Setiap tangga dibuat sama. Senin Monday. Monggo, Pak Adi, nggak capek dari tadi kayak gitu ini Pak Adi nih. Pak Adi berbasis video Tola-tola, ini Bu. ketip-ketip. Customernya ketika dihubungi customer biasanya pasang video seperti itu. Ya. Pak Denny mungkin mau cerita. Popok apa tadi? Dulu gimana Pak? Makuku, ya, Makuku. Sharing dikit aja Bu. Silakan Pak. Ya sebenarnya sih nggak lama juga sih di S1R, cuman 3 bulan, selebihnya itu pindah ke masih satu masih satu bendera di Informa, masih satu sekawan lama dengan S1R. Nah kalau di Informa juga hampir sama kayak itu Bu, jadi setiap ada customer yang beli, terus kita minta emailnya, kita minta teleponnya. Nah jadi di situ itu teleponnya itu kita sebarin ke semua staf kita Bu, divisi kita. Makanya yang tadi dibilang sama Pak Dimas itu banyak email masuk, banyak telepon masuk, itu karena dari masing-masing divisi itu kan satu divisi bisa sampai 6 orang, 7 orang Bu. Jadi kita sebarin, jadi mana yang lebih cepat direspon, nah itu yang bakal jadi nilai plus poin kita Bu. Itu sih Bu pengalaman saya di situ. Oh gitu Pak ya, berarti bukan tim khusus ya yang melakukan itu ya Pak ya? Bukan. Terus kalau jadi kita itu tiba-tiba bisa masuk ke media sosial saya isinya popok Makuku semua, terus yang live streaming jualan popok Makuku itu gimana Pak? Mungkin bisa. kalau itu ada bagian tim khususnya Pak. Oh, Kita tim cuma khusus bagian buat penarik buat nilai plus kita. Jadi kan itu bakal nanti di akhir tahun buat kenaikan itu seberapa kita aktifnya Pak untuk masarin produk-produk kita. Iya. Jadi buat bonusnya kita dah nanti di akhir tahunnya Pak. Wah, itu mantap itu.
Berarti sistemnya sudah benar-benar dipikir ini ya, siklusnya Iya, itu sudah sampai Ya, ini. luar Tapi tiap biasa. pagi yang menarik di S hardware itu kadang kita nggak merasa kalau kita Men- eh, menjadi korban bakal marketing. bakal jadi korban, Pak. Karena gini, pada waktu kita di kasir itu kita ditanyain eh bonnya, notanya mau di print out apa dikirim email, gitu kan ya. Nah, secara nggak langsung kalau misalnya kayak saya males apa di print out buang-buang kertas gitu ya, wes dikirim email aja, emailnya apa gitu. Secara otomatis kan kita jadi ini nggak iya. ngerasa kalau setelah itu kita akan dibom email kita gitu loh. Jadi Terus produk juga baru masuk pernah, semua ke email kita. iya, pernah bercerita juga ini tentang pengalaman kenalan seorang tentara ya, ya katakan tentara yang jabatannya tinggi. Ternyata kita kalau masukkan biometrik ya ke dalam gadget kita, ternyata datanya dikoleksi loh. Ya, jadi luar biasa bagaimana data atau behavior kita itu secara tidak sadar itu bisa diambil oleh beberapa aplikasi khusus. Tentunya gadget ini juga nggak lepas ya. Nah, itu biometrik. Nah, data biometrik dikumpulkan, ternyata yang ngumpulkan nggak pinter jaga, dibobol, dijual belikan ke orang-orang. Waduh, pola bisnisnya kurang lebih seperti itu. Ya, zaman Selama sekarang. terkoneksi internet, Iya, semua bisa Pak disedot Pak. iya betul, Bu. Jadi kita nggak tahu kadang aplikasi mana yang benar-benar safe buat kita. Ya, apalagi pengguna Android sama ya, ya saya juga menggunakan Android. Kadang ini ada aplikasi bawaan ya. Itu kalau kita pakai apakah data kita aman? Nah, itu juga menjadi sebuah concern. Ya, kayaknya gitu saja Bu Rina dari saya. Sekarang juga sudah 8:30 Bu, monggo Bu. Oke, cukup menarik sekali. Sebenarnya saya yakin semua Bapak Ibu di sini tuh punya cerita gitu ya. Tapi mungkin karena kondisi, mungkin masih ada yang sibuk atau mungkin di jalan dan sebagainya, belum bisa yang banyak cerita. Tapi Bapak Ibu, eh, kalau misalnya Bapak Ibu memang belum pernah mencoba untuk membuat survei menggunakan Google Form atau apapun juga itu, wajib dicoba ya Pak Ibu, khususnya eh, saat ini Bapak Ibu sedang bekerja gitu ya. Coba meskipun dari tempat kerja itu tidak ada program atau program kerja yang memang mengharuskan melakukan survei, coba untuk diterapkan minimal pada tim kecil kita gitu. Jadi pada waktu kita selesai mengerjakan sebuah proyek atau setelah kita melakukan meeting misalnya koordinasi atau seperti apa, sekali-kali coba mainan survei gitu. Itu biasanya akan seru. Contoh yang paling gampang, misalnya kelompok kecil ya Bapak Ibu, sekarang di WA group di Telegram itu sudah ada pollingnya. Kita juga bisa melakukan survei di sana gitu. Itu contoh yang paling gampang. Cuman memang kelemahannya kalau kita melakukan di sana kan datanya tidak bisa langsung kita ambil dalam bentuk file yang bisa kita olah gitu ya. Nah, tapi Ya, aplikasi apapun zaman sekarang, mulai dari yang kompleks kayak Office sampai eh, yang buat entertain sekalipun, itu semua sudah disisipi survei-survei seperti itu. Jadi kedepannya pun saya yakin nggak akan mati yang namanya survei ini, akan banyak strategi-strategi baru, akan banyak temuan-temuan baru. Kalau dulu mungkin dikasih survei orang dengan senang hati mengisi, lambat laun sudah mulai males, dikasih rewardnya poin, lama-lama juga sudah males, dikasih reward tester gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu akan terus berkembang seperti yang disampaikan Pak Dimas tadi, bahwa yang namanya survei, yang namanya UI, UX itu sebenarnya tidak ada yang sampai menuju titik kesempurnaan, jadi akan selalu siklus berputar terus. Kalau kita merasa, wah
desainku sudah paling oke saat ini. Nah, yang perlu Bapak Ibu garis bawahi adalah saat ini. Karena besok dia akan sudah turun rankingnya gitu ya. Jadi kita harus mengejar lagi apa sih yang terjadi besok, kita melakukan penyesuaian lagi dan seterusnya. Mungkin itu meskipun survei ini materi yang cukup sederhana tapi sangat menarik Bapak Ibu, dan tidak berhenti di sini. Ya, minggu depan akan dilanjutkan oleh Pak Dimas dengan materi untuk mengolah hasil dari data survei tersebut. Nah, ini walem banget Bapak Ibu, panjang sebenarnya ceritanya, tapi ya mau karena dibawa sejauh mana? Kita tidak memiliki cukup banyak waktu untuk melakukan itu, jadi ya Bapak Ibu bisa eksplor sendiri lebih dalam untuk melakukan pengolahan dan analisa data itu. Ada banyak hal sebenarnya yang diramu di dalamnya ya Bapak Ibu, mulai statistik ya, ilmu statistik masuk gitu ya. Kemudian normalisasi data, data engineering, segala macam masuk di sana. Jadi diramu jadi satu di sana. Karena itu biasanya ini juga dilakukan oleh tim, atau kalau toh dia adalah tim kecil, kadang mereka mengolah datanya itu ke pihak ketiga juga gitu. Jadi data mentahnya diolah dulu ke pihak ketiga, nanti hasilnya baru dianalisa oleh tim internal seperti itu. Dan yang mencengangkan Bapak Ibu, untuk pengolahan data pihak ketiga ini biayanya cukup mahal biasanya. Biasanya cukup mahal. Nah, ini yang perlu juga kita cermati dan kita belajar gitu ya. Sebenarnya bukan karena bisa nggak bisa, tapi karena banyak melakukan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya sebuah bisnis sendiri atau di tempat kerja ada data yang memang objek data yang bisa kita jadikan sebagai bahan untuk praktek kita melakukan gitu ya. Dicoba-coba saja Bapak Ibu, karena yang pertama pasti akan gagal, pasti tidak sempurna, dicoba lagi, dicoba terus. Nah, insya Allah nanti akan terbiasa gitu. Apalagi saat ini kayaknya banyak sekali tools-tools di internet itu yang bisa kita gunakan Bapak Ibu untuk mengolah data, baik dari sisi statistiknya tadi, untuk normalisasi, untuk menganalisa, untuk apa segala macam, itu sudah sangat banyak toolsnya, tinggal kita pandai-pandai mencari dan memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oh iya, sebagai info ya, sekalian jadi target marketingnya sekarang. Ini di Asia, di Lira, itu juga ada pelatihan ya, itu belajar jadi data analis. Itu kurang lebih tanggal 25 akan rilis ya, itu pelatihannya sifatnya online ya. Jadi kalian bisa sewaktu-waktu juga kalau memang ingin belajar paket komplit ya, itu bisa dimulai dari sana dulu. Pakai bahasa yang super populer akhir tahun ini, Python, dan harganya sangat terjangkau ya. Kali aja dari belajar satu bahasa tersebut, kalian jadi UI UX misalkan ya, UI UX designer, kemudian plus mencakup juga sebagai data analisnya ya. Dua pekerjaan yang sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Ya, terima kasih. Itu saja iklan dari saya, Bu. Ada iklannya juga, ada promosinya juga gitu ya. Jadi di Asia kebetulan ada Lira, Bapak Ibu, jadi semacam lembaga pengembangan. Di dalamnya salah satunya adalah menyediakan sertifikasi, kemudian training-training, pelatihan, seperti itu. Salah satunya nanti kalau Bapak Ibu masih ingat di list mata kuliah kurikulum kita, nanti di semester terakhir sebelum Bapak Ibu tugas akhir, nanti juga ada sertifikasi ya. Ada sertifikasi, nah nanti yang menangani adalah tim Lira ini gitu. Nah, salah satunya yang sedang jadi proyek di sana adalah pelatihan untuk data analis. Itu seperti yang disampaikan oleh Pak Dimas tadi. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik, nanti boleh deh japri-japri, nanti kita berikan infonya. Jadi tidak kita share karena memang targetnya
Bukan mahasiswa sih sebenarnya ya. Iya, untuk Seperti itu. umum, ya. Untuk umum. Ya. Oke, saya kira sudah cukup banyak diskusi yang kita lakukan. Waktu sudah menunjukkan jam 20.39 ya Bapak Ibu. Sudah wajah-wajah lelah Bapak Ibu bekerja dari pagi, disempatkan untuk masih belajar sampai malam. Semoga apa yang kita lalui sampai malam ini memberi berkah dan manfaat bagi kita semua ya. Amin. Dimudahkan semua belajarnya. eh, dan yang paling penting kuncinya adalah selalu sehat Bapak Ibu ya. Nah, itu kuncinya. Ada yang lupa, saya kayaknya sawalnya masih ada di ujung sedikit ya. Saya ucapkan minal aidin wal faidin Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin. Sebelum sawalnya pergi, kayaknya masih tinggal sedikit sawalnya. Ya, jadi mohon maaf kalau selama kita berinteraksi selama ini, meskipun tidak pernah bertemu langsung Bapak Ibu lewat Zoom, tapi justru biasanya yang lewat Zoom gak ketok wajahnya tapi omongannya pedes gitu ya. Nah, saya mohon maaf kalau selama ini ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, terima kasih Pak Dimas. Ya, sama-sama Bu. Saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rina. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Rina, Pak Dimas. Ya, Terima sama-sama. kasih. Kalau ada waktu dicoba-coba ya Figmanya ya. Ya, Pak. Ya, sip.